pas siraman pertama itu kayak serasa saya tuh ada apa namanya, kayak ada yang duduk gitu di pundak tuh. Nah, kata juru kuncinya, katanya, ini kenapa? Nggak tahu pak, katanya, tadi habis mandi di sini langsung teriak-teriak terus lari, lari-lari iseng. Yaitu teman saya ini namanya Tata. Tak, selfie yuk, selfie, katanya kan. Tiba-tiba gitu pas dilihat gambarnya, itu ada sosok wanita, rambutnya panjang juga, gitu kan. Cuma ya itu mukanya tuh setelah dilihat gambarnya itu kelihatan. Coba nih gambarnya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman malam, apa kabar kalian semuanya? Kali ini saya Ang Hasbi akan menemani kalian mendengarkan kisah-kisah dari narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini yaitu Jaki ya. Jaki ini pada episode yang lalu pernah kita undang untuk menceritakan kisah-kisah yang pernah dialaminya. Nah, kali ini Jaki ini akan menceritakan kejadian ketika dia pergi ziarah ke tempat yang dikeramatkan, tapi dampaknya sampai ke bawah ke rumah. Nah, untuk itu nggak usah banyak ngomong lah, kita dengarkan saja ceritanya Jaki. Silakan, Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kang, dulu kurang lebih sekitar tahun 2014 saya dengan kawan-kawan itu pergi ziarah ke salah satu tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Akhirnya kita bertiga tuh berangkat ke sana naik motor, soalnya kan jaraknya lumayan dekat sih dari sini gitu. Iya. Nah, setelah sampai sana, kata teman saya tuh katanya di sebelah tempat keramat itu ada sumur. Ada sumurnya yang dikeramatkan juga. Nah, katanya sih kalau kita mandi di sumur tersebut ada khasiat-khasiatnya gitu. Iya. Biasa orang kampung kan gitu. Ini daerahnya itu masih di wilayah Karawang ya? Masih di wilayah Karawang. Di sekitaran Kecamatan Banyusari. Iya. Akhirnya kita tawasul di tempat tersebut. Awalnya sih nggak ada yang aneh gitu. Nah, setelah selesai tawasul kurang lebih jam setengah satu malam, nah, kita tuh mandi gitu, mandi di tempat sumur yang di sebelahnya. Kalau nggak salah sumurnya itu ada 3 gitu. Jadi masing-masing sumur itu ada khasiat-khasiatnya masing-masing gitu. Berdekatan, jaraknya itu sekitar 3 meter dari sumur ke sumur itu. Nah, kemudian kata saya duluan aja gitu, yang mandi soalnya pengen cepet beres gitu kan. Nah, ini saya mandi duluan tuh. Saya tuh di sumur yang di tengah,
katanya sih sumur itu namanya sumur Kejayaan gitu, sumur Kejayaan. Saya coba tuh mandi di situ. Nah, kita mandi tuh nggak didampingi oleh juru kuncinya, gitu. Mungkin kesalahan saya tuh di situ, kesalahan kita tuh. Jadi mandi aja gitu. Mandi aja gitu kayak mandi di sumur biasa. Karena nggak tahu apa? Karena sengaja? mungkin ceroboh. Ceroboh. Iya, mungkin karena ceroboh ya. Jadi tahu mah tahu itu. Cuma ya lah, udahlah mandi sendiri aja gitu. Ya nggak ada apa-apa gitu pikirnya. Nah, setelah mandi itu kita kan mandi kan pakai sarung doang tuangnya. Nah, ketika siraman pertama, jadi saya nongkrong gitu, teman saya yang nimbain gitu, yang mandiin gitu, gantian nantinya. Pas siraman pertama itu kayak serasa saya tuh ada apa namanya, kayak ada yang duduk gitu di pundak tuh, kayak ada yang ngedudukin. Nah, saya itu berat banget gitu siraman pertama. Nah, siraman kedua kayak berasa tuh yang duduk itu masuk gitu, kayak masuk ke tubuh, seolah-olah masuk ke dalam. Iya, ya sampai tulang belakang saya itu agak sakit gitu. Nah, pas siraman ketiga saya nggak sadar. Pas siraman ketiga itu saya udah nggak sadar. Katanya sih setelah cerita gitu, saya itu cerita ketika saya sudah sadar. Katanya sih saya itu lari gitu, lari nggak tahu kenapa. Kalau saya sendiri nggak sadar gitu kan. Ini bukan nggak sadar pingsan, bukan ya? Jadi, bukan. Kita ngeblank aja gitu. Ingatan saya udah hilang. Kalau saya rasa sih kayak tidur saya. Cuma kata teman saya tuh ngamuk di situ. Lari lah ya. Lari. Akhirnya teman saya nih manggil juru kuncinya. Setelah juru kuncinya datang, terus saya dipegang kan sama teman-teman tuh. Nah, kata juru kuncinya, katanya, ini kenapa? Nggak tahu pak, katanya, tadi habis mandi di sini langsung teriak-teriak terus lari. Lari. Ya saya sih udah nggak ingat sama sekali gitu. Nah, udah gitu kata teman saya, nggak tahu dibacain doa apa itu sama juru kuncinya itu. Kemudian saya ini perlahan tuh inget, dah saya kan tadi mandi gitu kan, kenapa ini saya lagi tidur gitu kan, kayak tiduran dipegangin sama teman-teman kan. Nah, setelah saya sadar tuh, kenapa gitu kan. Wah, kata teman saya tuh, kalau kata orang Jawa mengegilakaken katanya gitu kan. Gilakaken ngamuknya. Emang kenapa sih? Dia nggak tahu katanya. Ngamuk terus lari dan sampai dipegang sama orang-orang yang ada di situ tuh. Kan yang mandi kan bukan kita doang, banyak yang mandi. Nah, udah gitu alhamdulillah saya udah sadar gitu kan. Akhirnya yang lain gagal gitu, nggak jadi mandi gitu, takut kejadiannya seperti saya gitu. Nah, udah selesai mandi di situ, kita pulang ke rumah. Udah sampai rumah, awalnya nggak dirasa gitu. Cuma setelah saya ngambil sesuatu di dalam kamar, pas keluar tuh badan tuh nggak enak, kayak pada kayak sakit gitu, badan kayak pegel gitu. Kalau orang meriah mah gergesan. Nah, kayak gitu kurang lebihnya seperti itu. Saya kan ngomong ke temen, kata saya tuh, kok badan saya nggak enak ya.
Ya kenapa katanya? Nggak tahu kata saya tuh. Udah kayak gitu, saya pingsan lagi ya, nggak sadar lagi, nggak sadar lagi. Sampai kata teman saya cerita ke saya tuh gini, sampai manggil orang-orang pinter itu di situ. Ada beberapa orang kan di rumah itu aja, ya, pokoknya ngamuk lagi katanya, ngamuk lagi sampai dipanggilin orang pintar. Akhirnya terus ya mungkin dibacain apa gitu kan. Terus saya sadar lagi ya, itu kejadian itu saya juga nggak ngerti itu kenapa gitu. Terus yang masuk ke diri saya itu makhluk apa juga nggak tahu saya. Tapi ya alhamdulillah sih dampak untuk keselanjutannya nggak ada. Jadi istilahnya kayak kesurupan gitu ya. Kayak kesurupan. Itu biasanya kan kayak gini. Kalau kesurupan tuh ada kesurupan macan, kesurupan ini. Nah, kata yang lihat tuh Jaki kesurupan apa? Katanya sih sosoknya sosok ya kayak kalau di ini ya, kalau dibayangin dari suaranya, dari gerakannya, katanya sosoknya itu gede, terus suaranya itu menggelegar gitu, ngegerem gitu. Nah, ya mungkin kemungkinan ya sejenis makhluk buta mungkin ya, atau genderuwo lah Iya, ya kayak gitu ya. Jadi kayak seolah-olah apa ya, Jaki itu gede gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Katanya dipegangin nih beberapa orang itu masih kuatan tenaga Jaki. Ya di bawah alam sadar gitu. Kalau ya aslinya sih yang ngangkat gelas aja begini. Ya mungkin itu karena ada apa namanya, ada yang ngebonceng gitu, yang ngerasukin ya, yang ngerasukin kayak seolah-olah kuat gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu udah nggak terjadi apa-apa lagi sih. Waktu di sana nih, waktu di sumur itu, Kuncen nggak bilang apa-apa gitu. Enggak, biasanya katanya kalau mandi itu sendiri-sendiri katanya. Nggak beramai-ramai. Iya, enggak maksudnya enggak didampingi sama kuncennya gitu. Jadi ada rombongan satu mandi sendiri gitu. Nah, cuma nggak tahu pas Jaki mandi pertama kalinya gitu, kejadiannya seperti itu gitu. Nah itu teh mungkin cerita dari yang orang pintar tadi ya, yang netralisir lah, Iya. atau dari kuncen itu sebenarnya yang ngerasukin tuh penunggu situ apa hanya lewat apa gimana? Kalau kata kucennya seperti ini, jadi dari rumah memang Jaki ini udah ada yang mengikuti, ada yang ngebonceng gitu ya. Katanya sih khodam yang ada di sumur tersebut dengan khodam yang ada di yang ikut itu katanya kontra. Oh gitu. Jadi kalau yang ini mah mungkin jahat mungkin ya, apa gimana? Ya kurang, yang dari sana yang sana baik mungkin ya kayak itu. gitu ya. Jadi yang masuk tuh yang jahat apa yang baik? Yang masuk itu yang jahatnya. Oh, yang ikutin pertama Iya, ke sana. yang ikut pertama dari rumah itu. Jadi bertolak belakang. Akhirnya lari itu ngejar apa namanya? Ngejar khodam yang ada di situ. Ya mungkin berantem kalau ini memang. Jadi yang ikut ke Jaki itu masuk ke ya, badan ke tubuh ya, ya gitu. ke tubuh. Terus kalau kita manusia mungkin ngejar yang ada di situ ya. Iya. Apa namanya, makhluk yang ada di situ. Makhluk yang ada di situ. Terus setelah itu kesana lagi apa? Setelah itu ya kesana lagi sih. Tapi alhamdulillah nggak kayak kemarinnya gitu. Sekarang lebih sopan mungkin ya. Ya mungkin waktu itu kan baru pertama kalinya gitu, mungkin ya perkenalan. Ya itu teh keramat di situ kayak hanya sumur apa kuburan orang, apa namanya ya, kuburan orang gitu, apa hanya sumur aja? Jadi gini ya, jadi tempat keramat tersebut
itu nggak ada makam, Nggak ada cuma makam. cuma patilasan. Petilasan. Iya, patilasan. Jadi dulunya katanya ada seseorang yang nyepi itu. Oh, Ya, di situ. ya, nyepi Yang di tapa, situ. bertapa Ya, mungkin ya. bertapa di situ. Nah, kemudian bertahun-tahun katanya, orang tersebut tiba-tiba menghilang gitu. Katanya Moksa seperti gitu ya kayaknya. Iya, Kalau mungkin moksa seperti ya. itu. Kurang lebihnya moksa gitu. Iya. Jadi akhirnya katanya si orangnya orang sakti gitu. Bertapa di situ. Ya dulunya sempat jadi apa sih namanya, tempat tanya apa gimana gitu ke orang tersebut, orang Oh, sakti iya. gitu. Nah, akhirnya orang tersebut tuh menghilang tanpa apa sih namanya, tapak rana gitu. Iya. Apa sih? Meninggalkan jejak lah. Iya, tidak meninggalkan jejak gitu. Tiba-tiba orang tersebut tuh hilang di situ. Nah, itu sumur yang tinggi itu tempat mandinya orang itu. Iya, Oh, dulunya tempat dulunya mandi. itu yang bikin itu orang Oh, sakti iya, tersebut iya. gitu. Jadi sekarang mah aman-aman aja meren. Alhamdulillah. Sekarang masih ke sana. Kalau sekarang udah lama nggak bisa. Mungkin ya karena satu karena berbenturan dengan kesibukan gitu. Iya. Jadi jarang ya, nggak pernah ke sana berapa tahun ya, kurang lebih sekitar 6 tahunan. Tapi intinya ke sana itu kan ziarah ya. Iya, Intinya ini ke sana itu itu tawasul. tawasul ya, mendoakan orang-orang yang soleh gitu. Iya. Nah, ada cerita-cerita lagi nggak yang pernah dialami? Ada lagi tuh, kalau orang sini kan umumnya ketika ada yang meninggal itu kan ada yang mengaji di makamnya. Biasanya sampai 7 hari ya. Iya, sampai 7 hari. Nah, itu kejadiannya di situ, di tempat pemakaman umum di daerah sini juga. Waktu itu kebetulan yang meninggal itu nenek saya. Nah, saya tuh di hari kemarinnya itu dipesenin sama temen yang ikut ngaji itu. Ya besok mah katanya ikut di sinilah katanya, nemenin. Oh siap, kata saya itu. Nah, di makam tersebut kita tuh jadi yang ngaji sama ada yang nemenin satu kan, sama yang ngurus buat ngopinya, Iya, buat makannya iya. gitu, terus kelistrikan gitu kan. Nah, terus yang ngaji tersebut tuh ngajak saya gitu, ayo katanya ikut ke makam. Ayo lah, kata saya tuh. Lalu saya ikut berangkat tuh ke makam. Nah, teman saya ini kemarinnya itu udah curiga, katanya kayaknya mah besok pas jam saya itu pasti kena dengan surat jin gitu kan. Makanya dia ngajak saya gitu kan. Nah, udah gitu bener tuh, sekitar jam berapa ya, masih sorean lah, sekitar jam 11 malam itu pas tuh di surat jin. Pas ketika masuk baca surat jin, kurang lebih beberapa ayat, jadi angin tuh kenceng, wush Itu memang nggak maksudnya nggak musim angin ya? Enggak, musim hujan itu. musim hujan Musim sih, hujan. musim hujan, cuma anginnya itu beda gitu kan. Pas udah baca beberapa ayat surat jin, kemudian angin tuh datang kencang gitu kan, tiba-tiba tuh. Nah, kemudian si genset ini mati, Gelap. kan kita kan kelistrikannya dari genset, Genset, iya. otomatis kayak pengeras suara, kayak lampu itu mati kan.
mungkin ya awal sih pikiran nggak ada apa-apa gitu, tapi biasa lah ya. tapi hati mah nggak bisa dibohongin gitu ya. Iya, kita di tengah-tengah makam Iya, gitu ya, cuma bertiga, terus gelap gitu kan, nggak ada pencahayaan. Nah, yang orang yang ngurus yang Kelistrikan. ngurus kelistrikan Genset, ini iya. genset tuh, terus ngebunyiin gensetnya. Ternyata genset nggak mau jalan gitu, nggak mau hidup gensetnya itu. Pokoknya kata saya tuh, coba Pak, barangkali bensinnya habis gitu kan, bensinnya masih banyak gitu, masih layak lah buat ini, masih pas lah buat buat nerangin gitu sampai pagi. Pas dicoba lagi nggak jalan lagi gitu kan. Akhirnya bapak-bapak ini dia tuh teriak-teriak sendiri pakai bahasa Jawa. Woi, tolong gua katanya, aja ngeganggu kawan. Nah, nggak lama kemudian ada tuh suara. Awalnya suaranya itu kayak suara hewan. Gimana sih ya? Yang cit gitu kan. Kayak suara anak ayam. Awalnya suaranya kayak anak ayam gitu kan. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba dari arah samping kanan ya, kalau pas di tempat tersebut, samping sebelah kanan itu ada pohonnya tuh agak miring gini. Nah, di situ ada orang ketawa gitu kan. Akhirnya kita bertiga tuh ngelihat ke suara tersebut, arah suara tersebut. Nah, kemudian yang saya lihat itu ada sosok wanita, rambutnya panjang, terus pakai kayak gaun apa sih namanya, yang putih, pakai gaun putih. Cuma mukanya nggak kelihatan karena ketutup rambutnya gitu. Jadi rambutnya tuh nggak kesini doang, jadi gini Nutupin semua. Pokoknya dari kepala nih nutup semua gitu, si rambutnya itu. Cuma selang nggak lama makhluk tersebut itu agak redup kecil, jadi hilang gitu. Saya udah ya Allah, ini makhluk apa gitu kan. Ini bertiga ini ngelihat semua yang ya, sampai saya mah pegang temen saya itu kenceng banget gitu. Saking takutnya gitu ya. Ya kalau yang bapak-bapak udah diem katanya, diem aja. Ya saya makin diem kan gitu kan. Nah, pas setelah makhluk tersebut hilang, saya bersyukur itu, alhamdulillah ya Allah, saya jangan lagi kayak gitu. Kata teman saya tuh kan katanya, saya udah curiga dari kemarin. Saya tuh pasti kebagian ngebaca surat jin katanya. Pasti kalau baca surat jin itu seringkali katanya ada hal-hal gaib katanya gitu. Makanya saya ngajak kamu katanya. Posisi makhluk kelihatan tuh posisi lampu nyala apa sebelum nyala? Sebelum nyala po. Sebelum nyala itu udah makhluk tersebut tuh munculan. Jadi kelihatan. Tapi kelihatan. Ya, tapi memang di luar ruangan kayak gitu, apalagi kalau cuaca ada bulan. Iya, ada bulan. Kelihatan. Itu tuh posisi waktu ngaji itu hari keberapa ya? Saya lupa itu. Ya, pokoknya kalau udah surat jin udah di tengah-tengah ya. Tengah-tengah biasanya. Kebagiannya malam gitu kan. Kalau siang sih inilah aman lah ya. Ini malam gitu. Nah, setelah makhluk tersebut hilang, akhirnya genset tuh nyala gitu. Itu saya ya agak-agak gimana gitu ya. Duduk juga pengennya deket gitu sama yang ngaji itu. Yakin waktu ngelihat makhluk itu setelahnya
lanjut di situ apa pulang? Lanjut, Ang. Lanjut di situ. Iya, soalnya kalau pulang sendiri, Iya. ya kan, takutnya ada apa-apa gitu, takut ketemu lagi, tahu-tahunya nunggu aja. Akhirnya ya ikut ya apa sampai selesai gitu. Setelah selesai ngaji kan gantian, ya kita pulang. Ada shiftnya ya, ada shift yang bagiannya lah gitu guys. Oke, teman malam, saya perlu jelaskan dulu di sini ya sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya. Ini kayaknya banyak suara-suara kendaraan ya, karena kita tag-nya, syutingnya di luar ruangan, di saung dekat jalan. Jadi mohon maaf kalau sumpama ngeganggu. Terus ada cerita lagi nggak? Kalau cerita ada lagi ya. Cuma ini yang dulu episode dulu saya pernah ngomong. Oh iya. Ketika di event. Iya. Oh iya. Kebetulan episode yang sebelumnya itu saya udah pernah ngomong sebelum event yang tersebut ada lagi event lagi itu kan sebelumnya itu. Oke, benar. Nah, bagi teman malam yang belum tahu cerita sebelumnya, yang waktu itu yang diceritakan Jaki ini waktu itu di event ya, ada penampakan makhluk joget di panggung. Silahkan cari di episode sebelumnya. Sekarang Jaki mau menceritakan di eventnya lagi. Silakan. Jadi event yang ceritakan kemarin kan itu kan 2015 ya. Nah ini sebelumnya itu di tahun 2014 itu event pertama. Nah kalau di event ini malamnya sih nggak terjadi yang ini banget gitu, cuma di pas eventnya. Ya kalau yang sebelumnya kan malam eventnya ya, malam hanya gitu. Kalau ini di hari hanya. Kalau di malam hanya sih, kalau yang event ini hal-hal biasa aja ya, hal gaib biasa gitu ya. Nah, paling ya suara-suara doang gitu, aman gitu ya. Nggak sampai menampakkan. Cuma ketika event ini berjalan, jadi event itu dari pagi harusnya sih selesai sampai jam 4 sore gitu, Bang. Karena terlalu banyak band-band yang perform, jadi melar gitu. Sampai itu pas adzan maghrib itu masih jalan gitu. Kalau yang ini sih mungkin ceritanya agak singkat, Ang ya, karena memang kejadiannya itu langsung di panggung gitu ya. Kita juga semua nggak ada yang menyadari. Nah, ketika ada salah satu band dari Cikampek perform terakhir, termasuk Gue Star itu. Nah, ketika pas band tersebut perform tuh, itu di samping band tersebut ada sosok wanita itu kan. Sosoknya itu sosok wanita, pakaiannya juga pakaian menyesuaikan band, menyesuaikan anak band. Menyesuaikan dengan anak band. Cuma mukanya itu kelihatan bule gitu, orang luar gitu. Kayak gitu. Lebih mirip ke Belanda lah, orang Belanda gitu. Kalau orang bilang mah noni ya, noni betul. Noni Belanda, dia pakainya kayak kita yang datang di situ gitu. Iya. Cuma itu nggak tahu siapa gitu kan. Masa iya ada bule tiba-tiba di samping panggung. Oh, di samping? Iya, di atas panggung, cuma di samping sebelah kanan. Kebetulan kan band tersebut kan mistis gitu kan.
bandnya itu mistis. Alirannya mistis apa pakaiannya mistis? Alirannya mistis. Nah, itu kita juga awalnya nggak tahu. Nah, pas ketika ngelihat foto di salah satu temen yang ngabadiin momen tersebut, Mendokumentasikan. iya, didokumentasikan. Kita lihat tuh, duh, ini siapa gitu. Itu jelas banget mukanya, terus postur tubuhnya gitu kan. Yang noni Belanda gimana sih, seksi gitu. Cuma nggak tahu itu, padahal kita nggak ada gitu orang Orang bule. Iya. Waktu itu memang nggak ada orang bule masuk ke event tersebut. Apalagi kalau masuk panggung kan pasti ada security yang ini ya. Iya, itu mah kayak ngikutin ikutin Si band itu. gitu. Jadi kayak menikmati ininya bandnya gitu. Iya. Ikut Musiknya iya, gitu ikut ya. musiknya gitu loh. Ya ikut, mungkin bisa dibilang headbang mungkin ya. Ikut headbang itu di atas panggung itu. Padahal kita panitia itu nggak boleh ada yang di atas panggung gitu kan, selain band tersebut yang perform gitu atau kru gitu. Ini kru juga bukan, personil juga bukan, kru band juga bukan gitu. Ini siapa gitu. Nah, orangnya tuh putih gitu, cantik gitu. Cuma setelah itu kata saya tuh, udahlah dihapus aja lah. Takutnya gimana mungkin pas ketika ngedokumentasikan itu gambarnya itu kena sama kamera. Iya. Udah kita hapus aja, akhirnya dihapus tuh. Dihapus ya. Kalau ada mah bisa kita tampilin nih. Iya. ada yang bisa ditampilin sampai Ada sekarang nih? saya masih nyimpen. Makhluk halus. Iya, makhluk halus. Cuma Wah. ceritanya beda lagi. Wah, boleh. Habis ini masih ada lagi kan? Masih ada lanjutannya nggak? Udah. Berarti boleh nih lanjut nih ya cerita Boleh, yang ini. lanjut. Oke, sob. Mangga. Jadi dulu kan saya itu ternak jangkrik gitu. Tahun 2017 2018 itu tren banget di sini. Lagi rame-ramenya musim ini ya. Burung kicau. Iya, betul itu. Waktu itu saya juga coba ikut coba nernak jangkrik gitu kan. Tempat jangkrik saya itu tempatnya itu saya minjem tempat saudara saya gitu. Kakak saya. Kebetulan rumah tersebut atau tempat tersebut itu udah nggak dipakai sama kakak saya. Kemudian saya tuh pinjam sama kakak. Akhirnya saya taruh kandang jangkriknya itu di situ. Memang dari pertama juga, dari awal itu banyak kejadian-kejadian gaib gitu di tempat tersebut. Hal-hal yang nggak biasa lah ya. Iya. Bahkan itu sering banget lah saya digangguin makhluk-makhluk gaib itu di situ. Nah, ketika itu pas sebelum maghrib itu saya kan ngasih makan jangkriknya gitu ya. Kebetulan sampai maghrib tuh teman saya tuh datang berdua. Nah, setelah selesai kasih makan jangkrik, terus saya ngobrol tuh di atas. Kan tempatnya itu ada kalau kata orang sini mah lotengnya gitu kan. Tingkat berarti rumahnya ya. Tingkat, cuma di atasnya kan belum ada bangunan gitu. Cuma lantai aja gitu kan. Baru coran gitu ya. Baru coran. Nah, kita ngobrol di atas. Nah, kemudian saya tuh iseng yaitu teman saya ini namanya Tata. Tak, selfie kan. Teman saya yang satunya kan di sebelahnya. Nah, saya selfie sama si Tata itu. Tak, selfie, ayo siap. Nah, kemudian pas saya selfie itu tiba-tiba gitu pas dilihat gambarnya, itu ada sosok wanita, rambutnya panjang juga gitu kan. Cuma ya itu
mukanya tuh selalu nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan itu cuma posturnya aja gitu. Sosok wanita pakainya putih, rambutnya panjang, lagi nengok gini gitu. Kayak seolah-olah pas dia lewat dia kena kamera gitu. Jadi nengok ke kamera itu lang. Waktu selfie itu nggak kelihatan di kamera HP itu. Enggak, Nggak waktu setelah dilihat gambarnya itu kelihatan. Coba Ini lihat. gambarnya. Waduh, serem juga. Nanti kita tampilkan di video ya. Nah itu ya, setelah itu juga ya banyak sih kejadian-kejadian di tempat jangkrik itu yang ngeganggu gitu. Memang benar-benar ngeganggu di situ. Akhirnya setelah panen jangkrik, saya memutuskan udahlah jangan naruh kandang jangkrik di situ lagi gitu kan. Ya banyak kejadian selama 1 bulan itu. Jangkrik kan umurnya selama sekitar kurang lebih 40 hari. Setelah panen udah Udah sekali panen doang. iya, selama 40 hari itu wah hampir tiap malam. Itu apa namanya, kejadian-kejadian itu dikit kepepet mau nih. Nah, waktu kejadian-kejadian itu suara apa suka menampakkan gitu? Itu yang paling banyak suara. Kalau menampakkannya itu 1, 2, 3 kali sama yang tadi. Yang tadi dipoto. Iya, Penampakannya itu apa bentuknya? sama, sosoknya sama seperti itu. Nggak jauh dari sosok wanita berpakaian putih gitu. Pernah waktu itu saya tuh lupa ngasih makan sore. Akhirnya saya jam 10 malam itu datang ke kandang ya, ke kandang jangkrik, ditemenin sama teman gitu bertiga. Nah, pas saya lagi ngasih makan jangkrik, tiba-tiba itu dari luar itu, kalau saya sih lihatnya kayak entok gitu, kayak entok ya? Iya, kayak entok. Entoknya itu putih, jadi kayak entok terbang itu, gelabak gitu kan. Terbang deketin gitu. Enggak, lewat kan? Oh, lewat aja. Iya, lewat. Cuma teman saya itu melihatnya sosok putih terbang itu berdiri, tapi nggak nempel di tanah. Ya terbang gitu ya. Terbang. Ngambang. Apa sih namanya? Iya, terbang lah. Iya, mengkelebat gitu ya. Tapi nggak ini siapa namanya? Nggak cepet itu, lamban. Gitu. Lamban. Iya, lamban. Kayak manusia apa? Ya maksudnya bentuknya, kalau Jaki kan lihatnya entok gitu ya. Iya, teman saya. Hewan lah ya. Kalau Iya, itu ngeliatnya teman saya itu sosok putih berdiri, jadi terbang gitu. Terbangnya itu berdiri gitu. jadi maksudnya kelihatan bentuk makhluk itu, ada rambutnya gitu, pakai pakaian. Katanya sih, kalau kata teman saya, kamu lihatnya apa? Nah, saya katanya pocong gitu. Lihatnya. Wah, saya udah aduh, kata saya udah diganggu lagi aja gitu kan. Ayo cepet-cepet gitu kan, udah selesai pulang gitu kan. Sering juga sih, bahkan sempat waktu nongkrong rame-rame nih di atas itu, di atas kandang jangkrik itu sempet juga kita lagi pada nongkrong lagi ada yang iseng-iseng main kartu gitu kan, ada yang ngobrol itu sempet juga ada sosok putih lagi terbang gitu kan. Cuma terbangnya itu dari tempat yang ini, terus yang sebelah timurnya itu ada rumah. Ada rumah, cuma udah nggak dihuni gitu. Kosong. Nah, tadi terbang ke situ, terus terbang lagi ke sini. Bolak-balik. Sama sih sosoknya. Sosoknya pocong juga. Banyak yang ngeliat di situ. Serem juga ya. Masih ada cerita yang lain? Ya, saya rasa sih udah cukup dulu lah gitu. Nanti disambung lagi insya Allah episode selanjutnya gitu.
Nah, teman malam, sepertinya cukup sampai di sini konten kita kali ini. Terima kasih Mas Zaki udah nyempetin waktunya datang ke sini. Nah, bagi kalian yang mau menceritakan kisah-kisah kalian, bisa datang ke sini aja, kontak kita. Atau barangkali kalau nggak bisa datang ke sini, bisa tulis cerita kalian dan kirimkan ke email kita, email Misteri Malam yang ada di bawah. Atau seumpama capek ngetiknya, bisa kirimkan suara lewat rekaman, bisa kirimkan ke kita di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan atau share kata orang sekarang mah. Dan saya Ang Asbi juga Om Zaki pamit. Jangan keluar malam sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.